Kelangkaan tenaga kerja pertanian menjadi masalah di beberapa daerah di Jawa Tengah. Kekurangan tenaga kerja tanam padi menyebabkan jadwal tanam mundur atau tidak tepat waktu, tidak serempak, dan bibit yang ditanam menjadi tua sehingga berpengaruh terhadap indeks pertanaman padi serta gangguan organisme pengganggu tanaman. Hal tersebut berpengaruh terhadap produksi padi. Upaya untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja tanam padi, salah satunya dengan menerapkan teknologi mesin tanam bibit padi atau rice transplanter. Saat ini di lapangan terdapat dua jenis rice transplanter, yaitu rice transplanter untuk jarak tanam tegel dan rice transplanter untuk sistem tanam jajar legowo 21 atau Indo Jarwo Transplanter. Indo Jarwo Transplanter yang dirakit oleh Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Balitbang Pertanian merupakan gabungan dari teknologi rice transplanter standar dengan sistem tanam jajar legowo 21. Sosialisasi Indo Jarwo Transplanter bertujuan untuk meningkatkan penerapan sistem tanam jajar legowo 21. Dengan diterapkannya Indo Jarwo Transplanter, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan hasil padi dibandingkan dengan menggunakan rice transplanter standar maupun sistem tanam jajar legowo 21 secara manual. Tanam bibit padi menggunakan Indo Jarwo Transplanter memerlukan persemaian dan bibit khusus. Berbeda dengan metode persemaian yang biasa dilakukan petani. Persemaian dilakukan menggunakan dapok atau tray. Dapok atau tray yang digunakan untuk persemaian berukuran 58 x 18 x 3 cm. Dapok dapat dibuat oleh pabrik dan dapat dibuat sendiri dengan menggunakan bahan kayu reng atau besi untuk rangkanya dan fiber untuk alasnya. Persemaian padi menggunakan dapok dapat dilaksanakan dengan sistem kering yang dilakukan di pekarangan rumah maupun sistem basah yang dilaksanakan di lahan sawah. Alat dan bahan yang diperlukan. 1. Untuk media dapok, campuran tanah halus dan pupuk organik sekitar 2,5 kg per dapok. 2. Benih padi 30-40 kg per hektar. 3. Pupuk NPK 3 gram per dapok. 4. Dapok atau tray. 5. Timbangan. 6. Penabur benih atau seeder. 7. Alat siram atau gembor. 8. Daun pisang atau jerami atau terpal. Rendam benih dalam larutan zat A dengan ukuran 20 gram zat A per liter air. Buang benih yang mengapung. Dan benih yang tenggelam direndam selama 24 jam. Kemudian tiriskan.
dan perlakukan benih menggunakan insektisida berbahan aktif Viprofil. Hal tersebut untuk mencegah bibit padi terserang penggerek batang padi. Siapkan tanah, baik yang berasal dari tanah pegunungan maupun dari lahan sawah yang kering. Lakukan penjemuran. Saring tanah yang kering menggunakan saringan pasir ukuran sekitar 0,5 cm. Campur tanah yang sudah disaring dengan pupuk organik dengan perbandingan 4:1. Kemudian, beri pupuk NPK 3 gram per dapok. Lapisi dapok yang akan diisi media dengan koran. Masukkan media tanam atau campuran tanah dan pupuk dalam dapok dan ratakan dengan alat perata yang telah dipersiapkan. Ini yang disebut namanya papan perata. Jadi fungsinya untuk meratakan media yang sudah ada di dalam dapok. Nah, kenapa ini diberi cowakan seperti ini? Di mana cowaan ini tingginya adalah 1 cm. Nah, supaya media yang ada di dapok tadi ketebalannya 2 cm. Karena ketebalan dapok, kerangka dapoknya itu adalah 3 cm, dikurangi 1 cm sehingga media yang tersisa di dalam dapok, jadi media dasar adalah 2 cm. Caranya seperti ini kalau menggunakan papan perata. Kita tekan, kemudian kita tarik. Ini harus kita lurus. Jadi di sini akan ada tersisa 1 cm. Nah, ini yang dasarnya itu pasti 2 cm, karena tingginya adalah 3 cm. Siram media dalam dapok sampai airnya menetes dari dasar dapok. Tabur benih dalam dapok. Lakukan dengan cara manual atau menggunakan alat penabur benih atau seeder.
Tutup benih yang telah ditaburkan dalam dapok, kemudian ditutup kembali dengan tanah setinggi 0,5 cm. Lakukan secara manual atau menggunakan alat penabur benih atau seeder. Tumpuk dapok dengan ukuran 9-10 dapok berjajar ke samping dengan ketinggian 15 dapok. Lalu tutup dengan terpal. Lakukan penyiraman pada hari keempat setelah benih disebar dan dilakukan setiap pagi. Inilah persemaian benih padi dalam dapok umur 5 hari setelah sebar. Dan inilah keragaan semai benih dalam dapok umur 10 hari setelah sebar. Inilah bibit-bibit hasil persemaian dengan menggunakan dapok. Ini bibit untuk ditanam menggunakan transplanter Indo-Jarwo transplanter, yaitu transplanter untuk Jajar Legowo 21. Ini pertumbuhannya cukup bagus, syaratnya yaitu ini rata, pertumbuhannya rata, kemudian kerapatannya juga cukup rapat ini, sehingga nanti kalau ditanam dengan mesin ini akan bagus sekali. Kemudian bibit yang baik, selain tadi pertumbuhannya rata, kemudian kerapatannya padat, ini juga ada dengan bisa digulung. Jadi bibit ini bisa digulung seperti karpet, kemudian ditandai dengan akar yang saling mengait. Ini warna putih dan warna putih biasanya ini. Dia ada agak kekuning-kuningan karena emang dari tanahnya ini. Harusnya ini putih, si akarnya muda dan sebagainya. Ini bisa digulung seperti ini, seperti karpet. Kemudian nanti kalau mau dimasukkan ke mesin seperti ini seperti ini. Inilah bibit Jawa. Ini umurnya hanya 15 hari setelah semai. Dalam rangka meningkatkan kemampuan petani untuk menggunakan mesin tanam rice transplanter, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah telah melakukan pelatihan penggunaan mesin tanam Indo-Jarwo transplanter kepada penyuluh pertanian dan pengelola UPJA.
Tanam padi menggunakan Indo-Jarwo Transplanter juga dapat diatur jarak tanamnya, yaitu 1. Dengan jarak tanam 40, 20, 10. 2. Dengan jarak tanam 40, 20, 13. 3. Dengan jarak tanam 40, 20, 15. Hasil pengkajian pelaksanaan tanam padi dengan menerapkan Indo-Jarwo Transplanter 21 memperoleh hasil panen lebih tinggi dibandingkan dengan tegel atau tanam secara manual yang biasa dilakukan petani.